Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman nih di siang yang cerah ini? Semoga teman-teman tetap melaksanakan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Saya harap juga teman-teman semuanya udah siap nih untuk mendengar tema kita yang sangat luar biasa dan menarik sekali nih hari ini, yakni mengenai pengenalan atau dasar dari pasar modal syariah. Dan kita akan membahas materi ini oleh kedua pemateri kita yang sudah sangat luar biasa ini nih. Kedua materi kita ini berasal dari pihak BEI atau Bursa Efek Indonesia dan pihak sekuritas, yaitu pihak sekuritas yang dipilih adalah IPOT Sekuritas. Pembicara pertama kita hari ini merupakan asisten manajer dari divisi pengembangan pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia, yaitu Pak Dery Yustria, SEMBA, dan pembicara kedua kita merupakan Branch Manager dari Indo Premier Sekuritas, yaitu Pak Iksan Martian, CRP RSA. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, perkenalkan nama saya Alia Afifah sebagai Master of Ceremony dan juga sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada Sekolah Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan oleh Syariah on Capital Market. Mari teman-teman, kita buka acara Sekolah Pasar Modal Syariah 2021 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyambut pemateri pertama kita, saya akan membacakan syarat dan ketentuan pada audiens yang ingin mengikuti acara SPMS pada hari ini. Pertama, peserta atau audiens diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi. Peserta atau audiens dipersilakan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Berikutnya, saya akan membacakan rundown singkat pada acara hari ini. Untuk operator, mohon di next slide. Oke, untuk rundown hari ini akan dibuka pembukaan acara selama 5 menit, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Dery Yustria selama 40 menit, dan pemaparan materi oleh Bapak Isa Martian selama 40 menit juga, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 20 menit, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Syariah on Capital Market selama 10 menit. Dan sesi terakhir merupakan sesi dokumentasi dan penutupan selama 5 menit. Dan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan dan teknis sesi tanya-jawab. Boleh untuk operator di... Oke. Untuk peserta dipersilakan untuk bertanya melalui chat ataupun dengan mengaktifkan mikrofon pada sesi tanya-jawab dengan menggunakan format nama underscore institusi underscore pemateri yang dituju dan menuliskan pertanyaannya atau nama underscore institusi saja apabila bertanya melalui mikrofon. Untuk teknisnya, pada saat pemaparan materi, teman-teman yang ingin bertanya via chat sudah boleh mengirimkan pertanyaannya terlebih dahulu melalui via chat Zoom, namun akan dijawab oleh pembicara pada saat sesi tanya-jawab di akhir. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dengan mengaktifkan mikrofon, diperkenankan untuk bertanya pada sesi tanya-jawab dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, untuk audiens yang sudah tidak sabar nih menunggu pemateri pertama kita, aku akan mencoba memperkenalkan siapa pemateri pertama kita yang luar biasa ini dengan membacakan CV dari Pak Dery. Oke, baik teman-teman. Pak Dery ini merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran dengan jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan melanjutkan gelar masternya atau MBA di ITB atau Institut Teknologi of Bandung dengan jurusan Syariah Banking and Finance. Beliau pernah menjadi dosen di Unpad dan Politeknik Negeri Jakarta dan meniti karir di Bursa Efek Indonesia sejak 2010. Dan terdapat banyak experience lainnya ya teman-teman yang sudah dilakukan oleh Pak Dery, bisa teman-teman baca karena mungkin saking semangatnya ya menekuni bidang pasar modal, CV-nya juga pasti sudah tidak diragukan lagi. Oke, untuk teman-teman, daripada menunggu terlalu lama, kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada Pak Dery untuk menyampaikan materinya. Materi akan dipaparkan selama 40 menit. Mungkin nanti akan saya ingatkan ya Pak apabila waktunya sudah berakhir. Untuk Pak Dery, waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh Mbak Moderator, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya coba share screen materi saya ya. Udah kelihatan belum?
sudah terlihat, Pak. Oke, kalau suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak, Kedengeran ya? aman. Oke, Aman. saya nggak tanya suara saya bagus atau enggak, karena jawabannya suara saya pasti nggak bagus. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Syariah on Capital Market yang sudah mengundang saya untuk acara ini. Dan alhamdulillah terima kasih banyak juga Kang Isa. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara online. Terakhir mungkin ketemu Kang Isa ini mungkin tahun 2019, waktu itu belum ada corona kali ya. Terakhir itu di Tasikmalaya, ingat banget. Setelah itu udah nggak ketemu itu lagi. Sama Pak, Udah terakhir lama. itu mungkin ya. Ini kalau misalnya ketemu kayaknya di Unpad ya ketemu langsung, wah ini seru banget karena saya bisa balik ke kampus juga gitu ya. Oke teman-teman semua, saya punya waktu sekitar 40 menit. Saya akan coba menjelaskan materi saya. Saya akan cepat menyampaikan materinya, tenang aja, tapi teman-teman punya waktu yang cukup banyak untuk memberi pertanyaan selama 40 menit tersebut. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya teman-teman penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman nggak usah khawatir telat untuk mencatat, karena memang saya selalu ngasih nomor handphone saya, nomor alamat email, sama media sosial saya. Tujuannya supaya teman-teman nanti kalau misalnya baca lagi materi saya ada yang nggak ngerti, teman-teman bisa langsung tanya aja. Jadi walaupun pertemuan kita cuma sekitar 40 menit, saya pastikan teman-teman masih bisa tanya saya kapan aja. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Oke, ini saya selalu mengawali penjelasan saya mengenai kondisi terkini saat ini. Saat ini boleh dibilang saya menyebutnya ini challenging times. Jadi maksudnya teman-teman di sini ada sekitar 50 orang di hari Sabtu, malam Minggu, ngomongin investasi. Ini luar biasa banget. 50 orang ini luar biasa banget. Kenapa? Karena nggak gampang untuk suka terhadap investasi. Kalau tadi Mbak Moderator, Mbak Alia bilang bahwa saya semangat untuk mendalami pasar modal, sebenarnya nggak juga. Tapi karena memang udah kecemplung aja di pasar modal, jadi kepalang tanggung sekalian. Nah teman-teman, ini sebenarnya challenging times. Buat apa sih belajar investasi di saat-saat seperti ini? Nah, kalau kita lihat kondisi perekonomian kita, gitu ya, itu kena corona udah jelas, gitu ya. Kena corona tuh udah jelas. Jadi kita minus banget pertumbuhan ekonominya. Cuman sepanjang tahun 2020 minusnya itu dari kuartal ke kuartal berikutnya itu makin kecil. Minusnya makin kecil. Alhamdulillah berarti udah ada pertumbuhan lah, istilahnya udah ada kemajuan gitu dalam perbaikan ekonomi, dan diperkirakan di tahun 2021 perekonomian kita akan naik. Nah, teman-teman, ini sebenarnya momentum. Kita beli ketika orang lain lagi panik. Kita beli ketika orang lain lagi nggak pasti. Kita beli ketika orang lain lagi ngerasa nggak semangat buat investasi. Kemudian, jadi tujuannya di sini adalah bagaimana kita bisa memperbanyak aset kita. Anda boleh lihat, boleh cari, itu ada semacam sambutannya Sri Mulyani bilang bahwa di luar negeri sama di Indonesia perbedaannya ini unik. Kalau soal kerja keras, boleh dibilang Indonesia nomor 1. Kerja keras nomor 1. Tapi asetnya tidur. Bahkan nggak punya aset. Ini yang mengerikan. Kenapa? Karena orang luar negeri kok jam kerjanya lebih kecil dari kita, lebih pendek dari kita. Udah gitu ada libur musim semi, libur musim panas. Tapi kok mereka olah lebih produktif. Oh ternyata asetnya yang bekerja. Nah, ini yang saya pengen sama teman-teman sampaikan, bahwa aset kita memang harus bekerja. Aset kita harus banyak. Nah, bicara soal aset, nanti kita akan jelaskan kenapa kita harus punya aset. Nah, ini kita lihat aja kondisi atau lingkungan sekitar kita. Kalau teman-teman ada di Fakultas Ekonomi, mau nggak mau teman-teman mesti tahu gitu ya, apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini gitu ya. Kondisi perekonomian kita tuh sedang ngapain sih? Kita tuh sedang ada di posisi mana sih? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata ekonomi kita sedang dicoba untuk didorong. Jadi ada Economic Recovery Program dari pemerintah dengan beberapa paket kebijakan. Kemudian ada problem COVID-19 jelas, tapi ini juga udah ada agenda untuk handlingnya. Seperti misalnya vaksinasi gitu ya. Kemudian ada Omnibus Law, kemudian ada Market Conduct Improvement. Ini yang dilakukan kebijakan dari OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk
mendorong proteksi terhadap investor, kemudian untuk meningkatkan pengawasan atau surveillance-nya. Nah, teman-teman bukan cuma harus punya sensitivitas terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, tapi di luar negeri juga, gitu. Nah, saya kasih fakta sama teman-teman. Kenapa teman-teman harus ngikutin ini, harus dengerin Kang Isa sampai akhir. Karena faktanya tuh seperti ini. Bukan gaji kita yang bikin kita kaya, bukan. Saya selalu bilang, saya di acara manapun saya selalu bilang ini. Bukan gaji kita yang bikin kita kaya. Nggak pernah ada orang kaya dari gaji. Gaji itu relatif. Bagi sebagian orang besar, belum tentu buat saya. Bagi saya besar, belum tentu buat orang lain. Jadi sebenarnya gaji itu bukan sesuatu yang bikin kita kaya, bukan ukuran kita kaya. Teman-teman ini anak Unpad misalnya gitu ya, anak Unpad, rata-rata anak Unpad atau anak kampus yang cukup terkenal, Anda kan kalau lulus misalnya punya punya peluang untuk bekerja dengan gaji besar gitu. Tapi percaya sama saya bahwa itu bukan kunci dari kesuksesan Anda, bukan. Tapi kesuksesan Anda gitu ya, itu dilihat soal keuangan ya, itu dilihat dari bagaimana cara Anda menghabiskan gaji Anda. Bagaimana cara Anda mengelola gaji Anda. Ingat ya, gaji itu kayak mantan, cuman lewat. Istilahnya nggak ada lain, cuman lewat gitu aja. Assalamualaikum, habis itu wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau nggak bisa ngaturnya, ini jadi problem pasti. Kalau nggak bisa ngaturnya, ini pasti jadi problem. Banyak orang yang gajinya sekarang baru lulus, gajinya udah 10 koma. Tapi gajian tanggal 1, tanggal 10-nya udah koma. Itu gimana caranya? Karena terlalu banyak melakukan konsumsi. Dia lupa untuk nabung dan investasi. Dia lupa bahwa sebenarnya di zaman sekarang gitu ya, belajar investasi itu udah gampang. Apalagi ikut acara ini. Nggak boleh dibilang ya gratis gitu ya, kemudian ada di weekend juga gitu ya. Kalau zaman dulu, ilmu pasar modal itu mahal. Zaman saya dulu kuliah di Unpad, ini ilmu pasar modal mahal. Ilmu ini hanya bisa saya dapat ini di hotel atau di tempat-tempat yang istilahnya harus bayar minimal 1 juta. Berat buat kita anak mahasiswa untuk paham soal pasar modal. Sedangkan di kampus sendiri lebih banyak ke teori. Nah, kita belajar investment. Sayangnya di Indonesia faktanya adalah orang-orang itu nggak paham soal investasi. Orang nggak paham soal investasi. Jadi kalau boleh dilihat, tingkat literasi terhadap produk pasar modal ini masih sangat sedikit. Nggak heran kalau banyak orang ketipu investasi bodong. Kenapa? Mereka nggak tahu investasi yang benar itu kayak gimana. Mereka nggak tahu investasi yang sesuai dengan undang-undang itu seperti apa. Mereka nggak tahu investasi yang ada perlindungan investornya itu seperti apa. Ini problemnya. Bayangin dari 100 orang ngumpul, ini kan tingkat literasinya cuma 4,9 nih. Dari 100 orang ngumpul, bahkan nggak sampai 5 orang yang paham. Dari 5 orang yang paham, nggak sampai 2 orang yang udah berinvestasi di pasar modal. Maka saya sering challenge teman-teman mahasiswa, Anda kalau misalnya, Anda apa bedanya sih Anda lulusan Unpad misalnya? Bedanya Anda sama lulusan UI itu apa? Anda harus punya diferensiasi. Begitu nggak punya diferensiasi, pasti susah bersaing. Maka saya selalu bilang bahwa sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Anda harus punya diferensiasi. Orang lain belum investasi saham, Anda udah jadi investor syariah duluan. Dan sekarang itu gampang, tinggal kita mau atau enggak membuat diferensiasi, membuat skill yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan punya skill dan pemahaman tentang pasar modal, Anda udah punya modal setengahnya jauh lebih di depan dibanding orang lain yang bukan investor di pasar modal. Kenapa? Dengan Anda memahami pasar modal, maka Anda memahami dunia bisnis secara keseluruhan. Itu yang pertama. Dengan memahami pasar modal, Anda tahu perusahaan apa yang Anda datengin. Apalagi perusahaannya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Banyak orang pinter, IPK gede, gagal wawancara, itu cuma gara-gara ditanya kayak gini. Ini fakta ya, orang SDM tuh bilang ke saya kayak gini. Teman saya beberapa kerja di HR di beberapa perusahaan tercatat. Ditanya gini, seberapa kenal kamu terhadap perusahaan kami? Kenapa kamu termotivasi untuk bekerja di perusahaan kami? Anak pinter ini cuman bilang, aduh nggak tahu, saya cuman cari kerja aja gitu dan peluangnya bagus, cuman gitu doang. Pasti dicoret. Coba kalau Anda investasi di pasar modal, ini perusahaan tercatat. Anda kan bisa bilang, saya aja seneng sama perusahaannya. Saya aja punya sahamnya. Kenapa juga saya nggak mau kerja di tempat seperti ini, tempat bagus seperti ini. Saya ingin terlibat dalam pengembangan bisnis di perusahaan ini. Ini fakta. Dan ada orang yang benar-benar paham pasar modal, keterima. Dia
pengen kerja di perusahaan tercatat, pengen kerja di Adaro waktu itu. Dia udah jadi investor duluan, gitu. Ini teman saya udah jadi investor duluan. Akhirnya dia bisa masuk. Kenapa? Pemahaman dia terhadap laporan keuangan, pemahaman dia terhadap dunia bisnis, itu secara otomatis itu terlift up, artinya terangkat karena memang dia jadi investor di pasar modal. Ini momentum buat teman-teman yang belum jadi investor untuk memahami pasar modal lebih baik. Kenapa? Karena ini pasti bagus buat karir Anda. Ini ngomongin pasar modal bukan kayak MLM ya, pokoknya saya ajakin orang deh, terus nanti saya dapat duit. Nggak kayak gitu, ini urusan pribadi. Ini urusan teman-teman bagaimana ngatur uang yang baik dan benar, kemudian bisa berinvestasi, kemudian investasi yang benar, kemudian baru dapat return. Jadi ini memang tidak sederhana, perlu ada ikhtiar. Nah ini, bagi anak ekonomi kan tahu definisi uang itu adalah alat tukar, alat pembayaran. Buat saya satu, uang adalah sesuatu yang kita carinya setengah mati, tapi ngabisinnya tuh setengah sadar. Anda yang punya duit, itu pasti susah banget buat ngatur uang. Gitu ya. Makanya, mau nggak mau, kita harus tahu pola mengatur uang yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, terus kalau kita ngomongin syariah, apa nyambungnya? Pak Dery ngapain ngomongin uang sama syariah disambung-sambungin? Jangan lupa, salah satu maqasid syariah itu ngomongin harta. Siapa yang bilang bahwa saya Islam, saya nggak perlu kaya? Ini keliru total. Ini terlalu naif orang. Kenapa? Karena menjaga harta itu adalah bagian dari syariah. Bahkan di salah satu hadis bilang, ketika harta kamu dicoba direbut, misalnya lu dijamret gitu di pinggir jalan, dan kamu berusaha mempertahankan itu, kemudian somehow, entah bagaimana kamu ternyata meninggal, saat itu kamu dinilai syahid. Karena sedang mempertahankan harta, dan harta itu adalah bagian dari maqasid syariah. Tidak benar bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya betul, kalau uangnya dikit. Coba kalau uangnya banyak, kan bisa berbagi kebahagiaan. Bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa ibadah haji. Kan semua butuh harta. Bahkan nih kalau sholat aja Anda harus pakai pakaian yang bagus misalnya. Gitu, nggak usah bermerek, bagus gitu. Kan itu juga butuh harta. Butuh uang. Gitu ya. Standar hidup layak itu kan sebenarnya bagus untuk menunjang hal lainnya. Selain dari hal-hal yang bersifat agama. Menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan. Dan sebenarnya saya sempat ketemu salah satu narasumber, dan saya nggak sependapat dengan narasumber ini. Narasumber ini bilang bahwa dasar-dasar keuangan syariah adalah tauhid. Buat saya, syariah itu universal, nggak hanya buat muslim. Jadi orang yang tidak peduli sama tauhid pun, ketika dia menggunakan sistem keuangan syariah, menggunakan aturan-aturan syariah, dia bisa jadi merasa sejahtera. Dia bisa jadi merasa tenang. Tidak peduli dia Islam, Kristen, atau agama apapun, begitu dia mengaplikasikan peraturan syariah, maka dia bisa mendapat keuntungannya. Tanpa tauhid sekalipun, apalagi kita yang kenal dengan tauhid. Gitu ya. Apalagi kita yang dengan tauhid punya sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Motivasinya bisa double. Saya pilih yang syariah karena selain di agama juga menganjurkan untuk memilih yang syariah, saya juga pengen misalnya merasa tenang dan lain sebagainya. Kalau yang lain kadang-kadang kalau ditanya, yang non-muslim ditanya, kenapa kamu pilih nabung di bank syariah? Terus buka rekening efek yang syariah juga, ada sistem online trading syariah. Enggak sih, karena gue pilih syariah karena gue merasa bakal hoki aja. Itu sebenarnya bukan hoki, di situ adalah ketenangan jiwa sebenarnya. Orang merasa tenang, orang merasa senang, orang merasa nyantai ketika pilih yang syariah. Jadi betapa the beauty of syariah, inilah the beauty of syariah adalah ketika di mana orang-orang yang bukan muslim pun, gitu ya, bukan non muslim pun tertarik untuk membeli produk-produk syariah. Nah, ini juga apakah di Islam diajarkan untuk untuk menjadi sejahtera? Ada, tapi secara tersirat. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Jadi kita diminta untuk membentuk generasi yang kuat, generasi yang qawiyun. Bagaimana kita bisa membentuk generasi yang kuat kalau misalnya kita sendiri tidak kuat atau tidak sejahtera? Ini ya, untuk menghasilkan keturunan yang kuat, generasi selanjutnya yang kuat, itu bukan dimulai dari menikah,
tapi dari sebelum menikah. Sebelum menikah, kita memantaskan diri sebagai laki-laki itu kayak gimana untuk membentuk rumah tangga. Untuk perempuan pun sama. Jadi banyak perempuan yang keliru total nih. Keliru total adalah ketika ada orang yang datang ke rumahnya pengen khitbah gitu ya, dia udah jiper duluan. Aduh, maaf mas, sebenarnya saya nggak bisa masak. Ngapain minta maaf nggak bisa masak? Anda harusnya takut ketika Anda tidak bisa ngatur uang. Karena begitu tidak bisa ngatur uang gitu ya, ini pasti pusing. Tapi kalau nggak bisa masak kan bisa GoFood gitu kan. Tapi kalau nggak bisa ngatur uang, ini wassalam. Kan Anda tuh mau bikin rumah tangga apa rumah makan. Jadi kan harus tahu kalau mau bikin rumah tangga, Anda mesti tahu cara mengatur uang. Karena mengelola uang itu adalah bagian dari membangun rumah tangga. Bagaimana mau sakinah mawaddah warahmah kalau misalnya mengatur uang aja tidak bisa? Berapa banyak orang di Indonesia, laki-laki dan perempuannya menikah, dua-duanya punya gelar sarjana ekonomi, tapi cerai gara-gara masalah ekonomi. Kan malu di pengadilan agama gitu. Perceraian si fulan dengan si fulan gitu ya, keterangan cerai gara-gara masalah ekonomi. Si fulan ini punya gelar SD, istrinya juga punya gelar SE gitu ya. Ini bagaimana ceritanya, waktu kuliah tuh ngapain aja kok nggak bisa ngatur uang. Itu yang saya pengen sampaikan sama teman-teman. Ini juga problemnya adalah inflasi, susah banget ngalahin inflasi. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita menyelesaikan masalah inflasi, karena nilai uang kita semakin lama semakin menurun, gitu ya. Problemnya kayak gimana nih diselesaikan? Problemnya adalah teman-teman mesti nambah duitnya. Nah, salah satu nambah duitnya adalah dengan investment. Jadi inflasi itu adalah salah satu alasan kenapa kita mesti investasi. Selain itu ada peningkatan nilai kekayaan, ada ketidakpastian di masa yang akan datang, ada kebutuhan dan keinginan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saya garis bawahi, buat teman-teman anak akuntansi, anak manajemen, anak ilmu ekonomi, semua sama. Anak ekonomi pasti ngomongin 3 hal ini, aset, income, spending. Kalau Anda mau paham secara keuangan, punya kemandirian secara finansial, gitu ya, itu pasti bisa lebih pede. Sebenarnya aturannya juga gampang. Anda kalau ngomongin uang, ini harus punya 3 hal ini yang harus Anda atur, aset, income, spending. Rumusnya cuma 2, aset harus nambah, itu yang pertama. Rumus yang kedua adalah income harus lebih tinggi daripada spending. Pak, aset kenapa bisa berkurang? Iya, karena ada jenis aset yang berkurang setiap waktunya. Contohnya apa? Aset konsumtif. Aset konsumtif itu apa? Misalnya apa yang habis dipakai, contohnya mobil, handphone, laptop, apapun yang Anda beli, Anda punya, makin lama harganya makin turun. Jadi Anda beli, Anda punya, Anda jual lagi harganya turun. Itu adalah aset atau kekayaan Anda yang sifatnya ini konsumtif. Nah, Anda benar-benar kaya kalau Anda punya aset yang produktif. Tanah, saham, emas, kontrakan, sukuk, reksadana. Itu aset-aset produktif. Jadi banyakin di situ. Problemnya orang Indonesia tuh lebih pengen bukan kaya, tapi kelihatan kaya. Aset konsumtifnya dibanyakin. Handphone paling bagus. Mobil udah bagus. Oh, kalau lebaran nggak ganti mobil tuh udah wassalamualaikum deh. Ini hal yang tidak tepat. Income juga Anda harus punya berbagai sumber. Misalnya, income saya juga mengaplikasikan income aktif saya kerja di Bursa Efek Indonesia. Senin sampai Jumat saya kerja. Sabtu Minggu kalau ada undangan saya datengin. Gitu ya. Tapi saya kerja Senin sampai Jumat digaji. Gitu kan, setiap tanggal 25 digaji nih. Ini adalah pendapatan aktif saya. Karena begitu saya tidak kerja 1 bulan, maka 1 bulan itu pasti saya nggak dapat gaji, dikeluarin. Nah, kemudian ada pendapatan pasif. Contohnya apa? Saya kerja di Bursa Efek Indonesia, tapi saya punya tambahan pendapatan dari kontrakan yang saya punya. Kan yang tinggal mereka, yang bersihin mereka. Nah, saya dapat setiap bulan gitu dari satu tempat 500.000 misalnya. Nah, itu adalah pendapatan pasif. Nah, ada juga pendapatan portfolio, pendapatan dari surat berharga gitu. Nah, kalau Anda punya saham, nah ini adalah namanya pendapatan portfolio. Nah, karena saya tidak boleh investasi saham berdasarkan peraturan, maka saya hanya punya dari reksadana dan sukuk, dan menurut saya itu cukup. Tapi kalau teman-teman, kalau saya punya pilihan untuk investasi saham, saya pasti membeli saham gitu ya. Tapi karena memang aturan tidak boleh, ya udah. Spending juga macam-macam. Ada spending yang konsumtif, sekali habis, sembako, listrik, air, telepon gitu ya. Tapi ada spending kita, ini yang bisa jadi produktif nih gitu ya. Beli saham, beli emas,
beli reksadana, beli sukuk, itu produktif. Belanja tapi produktif. Ada belanja yang seolah-olah konsumtif, tapi sebenarnya dia produktif di masa yang akan datang. Contohnya apa? Orang tua Anda biayain Anda kuliah. Itu sebenarnya adalah future spending. Seolah konsumtif, habis gitu aja, nggak ada bekas. Tapi di masa yang akan datang, bisa jadi ada return. Makanya Anda kalau kuliah, Anda harus motivasi kuliah benar. Supaya Anda bisa payback sama orang tua Anda. Supaya Anda tahu bahwa orang tua Anda tuh melakukan future spending. Zakat infak sedekah nih, bulan Ramadan tuh zakat infak sedekah, itu adalah future spending. Tapi Anda jangan minta hasilnya sekarang. Karena Anda hasilnya baru tahu nanti kalau udah meninggal. Begitu udah meninggal, oh ini ternyata amalan saya cuma segini gitu kan. Makanya banyak orang nggak pede meninggal, itu karena memang dia jarang melakukan future spending, jarang melakukan zakat infak dan sedekah. Itulah kenapa orang nggak pede. Kalau ditanya, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan, tapi begitu siapa yang mau masuk surganya sekarang, mereka turun tangannya, mereka nggak yakin bisa masuk surga. Gitu. Itu karena memang bekal kita untuk ke sana, kita belum tahu. Gitu kan. Nah, perbanyaklah future spending Anda, zakat, infak, dan sedekah, dijamin Anda akan lebih tenang. Nah, ini juga investasi juga ada di surat Yusuf. Juga, tapi banyak orang ini karena memang tersirat banget, jadi orang nggak pernah nyampe, nggak pernah mikirin. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf itu ngomongin soal personal finance. Kan Nabi Yusuf itu kan ceritanya kan, ini singkat ceritanya adalah dia diminta sama raja mengartikan mimpi raja. Ada 7 sapi kurus, maka 7 sapi gemuk. Ada 7 bulir gandum yang jelek-jelek, maka 7 bulir gandum yang bagus-bagus. Nah, Nabi Yusuf itu adalah seorang ekonom sejati menurut saya. Kenapa? Karena dia bilang, dia bukan cuman mentakwilkan mimpi, tapi dia ngasih solusinya. Solusinya apa? Kan rajanya bingung, ini 7 tahun bakal subur, 7 tahunnya akan paceklik. 7 tahun subur, alhamdulillah. Gitu, 7 tahun paceklik, ini innalillah, ini gimana caranya? Nah, makanya Nabi Yusuf jawab di ayat 47, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, apa yang kamu tuain adalah biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Berarti solusi Nabi Yusuf adalah selama 7 tahun subur, kita mesti produktif. Setiap orang punya masa paceklik. Setiap orang punya masa paceklik dan itu beda-beda. Contoh misalnya masa paceklik saya adalah misalnya ketika saya pensiun, saya nggak punya lagi pendapatan. Gitu. Itu masa paceklik saya. Ada misalnya yang masa pacekliknya setelah menikah bingung, duitnya habis buat pesta nikahan. Itu masa paceklik juga, Anda harus pikirin. Nah, tapi ketika masa subur, ketika teman-teman punya waktu luang untuk melakukan investasi, punya dana untuk melakukan investasi, usahakan investasi. Gitu ya, sebagai ikhtiar Anda untuk menghadapi masa paceklik nanti. Nah, kemudian Anda harus punya sesuatu yang bertumbuh. Ini investasi yang boleh dibilang ini adalah aset produktif, bertumbuh. Karena kan kenapa diomonginnya cuma tanaman ya, padahal zaman dulu bisa berburu. Karena di sini maksudnya adalah teman-teman selain produktif, teman-teman juga uangnya jangan dihambur-hamburkan, tapi membeli aset-aset produktif. Jadi Nabi Yusuf ini ngasih tahu sama raja bahwa harus produktif selama 7 tahun berturut-turut ketika masa subur, kemudian apa yang kamu tuain adalah biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi di situ jangan dihabiskan. Gitu ya. Ada proteksi, biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ini adalah tabungan dan asuransi. Jadi secara singkat, ayat 47 ini ternyata nyuruh kita untuk punya sesuatu yang bertumbuh, punya sesuatu yang bisa kita jadikan proteksi. Biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kita jangan berlebih-lebihan. Makanya kalau ada orang berlebih-lebihan, kita udah tahu bahwa sebenarnya Al-Quran aja melarang orang buat berlebih-lebihan. Nah, ini juga teman-teman silakan baca. Ini ceritanya, ini bukan teman-teman untuk pilih salah satu, tapi teman-teman harus punya semua. Kalau teman-teman punya semua, gitu ya, dan dengan kombinasi yang bagus, maka teman-teman akan nyaman secara keuangan. Anda punya tabungan, punya deposito, punya emas, punya sukuk, punya saham, ini inflasi nggak jadi soal lagi. Kitanya jadi tenang. Nah, sekarang pasar modal syariah. Ini saya selalu cerita bahwa kenapa kita harus kenal pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu sendiri apa? Nah, teman-teman saya cuma mau ngasih tahu satu kisah. Ini kisah Abdurrahman bin Auf. Dia bilang bahwa kayak gini, kan habis hijrah nih, datang ke Madinah. Hartanya udah habis. Padahal Abdurrahman bin Auf ini orang kaya. Tapi untuk perjuangan hartanya sampai habis. Nyampe di Madinah, dia nggak punya apa-apa. Ada orang Madinah yang kenal sama Abdurrahman bin Auf. Dia bilang kayak gini,
Saya tahu kamu adalah pengusaha sejati. Kamu butuh modal berapa, saya modalin. Kamu butuh modal berapa, saya modalin. Gitu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang bahwa semoga Allah merahmatimu dan harta-hartamu. Cukup tunjukkan di mana pasar untuk saya. Nah, Abdurrahman bin Auf cuma nanya pasarnya di mana, buat apa? Buat menganalisa pasar itu seperti apa. Jadi teman-teman kalau mau sejahtera, teman-teman harus tahu pasarnya itu kayak gimana, bisnisnya itu kayak gimana. Harus dipelajari baik-baik. Nah, sekarang pasar modal nih. Pasar modal syariah tuh sama pasar modal bedanya apa? Ceritanya gini. Pasar modal itu adalah kegiatan, mekanisme. Mekanisme bertemunya permintaan dan penawaran terhadap apa? Terhadap surat berharga. Nah, surat berharga kan macam-macam, ada sukuk, ada obligasi, ada saham, ada reksadana gitu ya. Nah, ini tuh simpelnya kayak gini, kayak belanja online. Belanja online itu adalah kegiatan, mekanisme bertemunya permintaan dan penawaran barang-barang yang dijual secara online. Kalau tempatnya di mana? Nah, tempatnya baru bilang macam-macam, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, gitu kan. Nah, kalau misalnya pasar modal, itu adalah kegiatan jual beli efek, kegiatannya. Lalu tempatnya di mana? Baru kalau tempat ngomonginnya di Bursa Efek Indonesia. Maka teman-teman nggak bingung apa Bursa Efek Indonesia, apa itu pasar modal. Di Bursa Efek Indonesia ada pasar modal dan pasar modal syariah, dan itu tidak terpisah. Kegiatannya ada di situ. Paham ya? Jadi pasar modal syariah itu kegiatan, aktivitas, mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Itu pasar modal syariah. Jadi Pak, bukan judi, bukan. Tidak ada judi di pasar modal. Percaya sama saya, tidak ada judi di pasar modal. Karena terminologi judi, ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang kalah bayar ke yang menang. Yang menang dapat dari yang kalah. Nah, di pasar modal nggak kayak gitu, adanya adalah jual beli. Gitu ya. Jadi bentuknya benar-benar kayak pasar. Gitu ya. Itu pasar modal tuh benar-benar kayak pasar, benar-benar pasar. Gitu ya. Jadi kalau sahamnya bentuknya sirkah, gitu ya. Kalau ini kita ngomongin efek namanya saham, bentuknya adalah sirkah patungan, gitu. Nah, bedanya adalah misalnya Ariel bisa jual ke Raisa, Raisa bisa jual ke Sule, Sule bisa jual ke Cristiano Ronaldo dan segala macamnya. Jadi bentuknya sangat simpel seperti ini. Nah, pasar modal zaman dulu beneran kayak pasar, ribet banget gitu ya. Ini mungkin kalau Kang Isa ada di zaman dulu, ini pasti lari-lari cari papan tulis, masukin harganya gitu ya, ribet. Dan kita juga sebagai investor harus ngasih formulir ke Kang Isa, formulir buat beli, formulir buat jual. Jadi ribet banget gitu ya. Dan sahamnya pun masih dalam bentuk warkat. Jadi kalau sekarang teman-teman beli saham, nggak akan dapet kertas kayak beginian. Dapatnya adalah rekening, karena sahamnya disimpan di rekening. Biar apa? Biar tidak hilang, biar tidak rusak, biar tidak bisa dibawa kabur, biar tidak berkurang sedikit pun. Tenang aja. Sahamnya aman di rekening. Nah, kemudian ini juga pasar modal udah berbenah. Berbenah pertama itu pakai JATS, Jakarta Automated Trading System. Kita pesan lewat telepon. Ini pun masih ribet. Dan sekarang sudah lebih berbenah lagi, kita bisa pesan lewat online. Nah, Kang Isa nanti akan ceritakan bagaimana beli saham secara online. Gitu ya. Jadi investasi saham itu sederhananya adalah membeli perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tidak semua tercatat di Bursa Efek Indonesia, memang tidak semua. Gitu ya. Ada perusahaan besar tapi belum tercatat di Bursa Efek Indonesia, ya pasti banyak gitu. Tapi yang tercatat lebih banyak. Nah, investasi saham itu kita membeli perusahaan tersebut, kita simpan, dan kita bisa jual di kemudian hari atau kita nikmati dividennya setiap tahun kalau perusahaannya untung. Jadi ini sangat sederhana. Gitu ya, teman-teman tinggal pilih. Kalau investasi syariah itu tinggal pilih. Mana saham yang syariah, mana yang enggak. Nah, itu ada di daftar efek syariah atau menjadi konstituen indeks saham syariah Indonesia. Gitu ya. Ini IHSG jangan bingung, ini IHSG itu rata-rata harga saham lagi naik atau lagi turun. Ini cuma indikator aja, bukan barang, tapi indikator saja. Nah, ini juga teman-teman harus bisa baca kayak gini, karena ini gampang banget. Teman-teman nggak usah lihat angkanya dulu, tapi lihat segitiganya dulu. Lagi hijau, berarti rata-rata harga saham lagi naik. Nah, berapa persen teman-teman bisa baca. Gampang banget. Pak, kalau ini apa? ADRO, BBTN, PTPP, ini adalah nama perusahaan, disingkat jadi 4 huruf. Kenapa disingkat jadi 4 huruf? Karena panjang. Gitu ya. Kebayang kalau misalnya ini dipanjangin ribet, ini acara sampai Isya nggak bakal kelar. Makanya dibikin simple. Gitu. Pak, kalau saya ngapalinnya gimana? Ini nggak usah diapalin. Ini nggak bakal keluar di ujian, saya pastikan. Karena memang ini sesuatu yang sederhana banget. Telkom, TLKM. Lama-lama juga paham sendiri kok kalau Anda udah jadi investor. Nah, ini adalah metode seleksi untuk saham-saham syariah. Jadi saham itu ada yang diseleksi, ada yang enggak. Kalau yang enggak, berarti misalnya perusahaan ini memang ADART-nya udah syariah. Kalau yang diseleksi, ya dari bisnis sama laporan keuangannya.
Ini tinggal dibaca aja, kayaknya saya juga udah lewat dari 40 menit. Nah, ini keuntungan saham gampang banget, dividen sama capital gain, ini jelas. Dividen itu bagi hasil, tiap tahun teman-teman bisa dapat. Capital gain itu kalau kita sahamnya dijual dengan harga lebih tinggi. Jadi gampang banget kok, ini simple sekali. Kalau ditanya akadnya apa, kalau syariah kan harus ada akad, namanya akad bai al musawamah. Jadi ini akad jual beli biasa sebenarnya. Sistem continuous auction gitu di pasar modal, ini namanya adalah bai al musawamah. Jadi sebenarnya yang dilelang bukan cuma penjualnya, tapi pembelinya juga dilelang. Bukan cuma pembeli, tapi penjualnya juga dilelang. Sehingga harga akan bertemu dari orang yang jual paling murah dengan harga beli yang paling tinggi. Jadi ini adalah sistemnya jual beli. Tidak ada judi, sistemnya jual beli. Ini buat pejuang mahar, silahkan bisa dijadikan mahar juga sahamnya, udah banyak banget. Jadi dari sekarang kalau ada gebetan nggak usah pacaran, yang penting kumpulin dulu aja maharnya. Ini silahkan dibaca lagi, kemudian bisa dihadiahkan atau dihibahkan, bisa diwariskan dan bisa juga diwakafkan. Oke, ini risikonya bangkrut ya. Kemudian risiko lainnya adalah capital loss. Nah, teman-teman nanti kalau capital loss ini terpaksa jual karena lagi butuh uang misalnya kayak gitu. Nah, pastikan teman-teman tidak memilih perusahaan yang tidak sehat gitu ya. Ini mitigasi risikonya, ini SOTS nanti dijelasin sama Kang Isa, ini adalah aplikasi untuk beli saham syariah. Ini fitur-fiturnya juga nanti sama Kang Isa akan dijelaskan. Kemudian ini beberapa peraturan di Bursa Efek Indonesia dan nanti bentuknya teman-teman mirip-mirip kayak gini, tapi teman-teman nanti dijelaskan sama Kang Isa, ini jauh lebih simpel kok sebenarnya. Kemudian ini ringkasan laporan keuangan tinggal dibaca dan saya kasih tahu lagi karena memang belum banyak yang tahu bahwa Indonesia itu sudah dinobatkan sebagai the best Islamic capital market. Jadi kalau untuk keuangan syariah memang secara secara aset masih kalah sama Kuala Lumpur atau Dubai, tapi untuk pasar modal kita udah paling duluan, kita leading, kita udah 2 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai the best Islamic capital market. Oke, jangan lupa Iqro, baca buku-bukunya gitu ya. Semoga teman-teman mendapatkan insight-insight yang bagus dari buku-buku yang saya baca, ini bagus banget gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat buat belajar investasi syariah dan tetap istiqomah untuk memilih saham-saham syariah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Dery atas materinya yang luar biasa ya Pak. Ini membuka mata para anak muda nih untuk sesegera mungkin menjadi investor syariah. Sebenarnya masih ada waktu Pak, tadi sedikit, cuma nggak apa-apa untuk teman-teman yang mau baca lagi terkait materinya nanti akan kami kirim dari pihak SOCM. Dan selanjutnya aku mau mencoba sedikit memberikan kesimpulan nih dari pemateri yang sudah diberikan tadi ya oleh Pak Dery. Di awal tadi Pak Dery juga sudah menjelaskan ya mengenai dasar dan apa sih itu pasar modal syariah. Diawali dengan pemaparan kondisi terkini teman-teman atau challenging times gitu ya namanya, mengenai global economic trend juga, menjelaskan big why-nya gitu, kenapa sih kita harus memilih berinvestasi pada pasar modal syariah dengan dasar Maqasid syariah tadi ya teman-teman yang ada 5. Itu ada agama, akal, jiwa, keturunan, dan yang terakhir adalah memelihara harta. Dan poin yang penting yang membuat saya tertarik juga mengenai berinvestasi itu siapapun investor akan mengenal suatu perusahaan dan banyak benefit gitu yang akan didapati di dalamnya, seperti bisa melewati interview pekerjaan juga ya Pak. Dan disebutkan juga poin pembahasan kenapa sepenting itu gitu untuk sedini mungkin memulai berinvestasi karena adanya inflasi, terus ada peningkatan nilai kekayaan, ketidakpastian di masa yang akan datang, kebutuhan kita yang semakin tinggi, dan juga adanya keinginan kita yang selalu beriringan dengan kebutuhan kita. Mungkin untuk teman-teman setelah kita mendengar materi yang luar biasa nih tentang pasar modal syariah oleh Pak Dery tadi, teman-teman jangan live dulu karena akan ada pemaparan materi oleh pemateri kedua kita yang tidak kalah kerennya. Aku akan mencoba memperkenalkan siapa pemateri kita yang luar biasa ini dengan membacakan CV.